Manuver Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto bertemu dengan Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa dinilai sebagai langkah Prabowo untuk meminang Kofifa sebagai cawapres pendampingnya di Pilpres 2024. Lalu akankah hal ini membuat Gerindra kehilangan teman koalisinya PKB? Untuk membahasnya lebih lanjut sudah bergabung bersama kami ada Rio Prayogo, Direktur Politika Research and Consulting. Selamat sore Mas Rio. Halo, selamat sore. Sore Mas Rio, baik PKB atau Gerindra ini mengkonfirmasi bahwa pertemuan Prabowo dan Kofifa ini pertemuan yang biasa. Tapi dalam catatan kami, Kofifa jadi salah satu figur yang sering ditemui Prabowo. Apa arti pertemuan mereka menurut Anda? Baik, pertama yang harus kita pahami bahwa Kofifa ini bukan ketua partai ya. Jadi pertemuan itu bukan dalam konteks seperti Caimin bertemu dengan Erlangga Hartarto, ketua umum Partai Golkar, di mana bisa saja memang mereka berdiskusi soal pendekatan kepartaian ya, koalisi. Sedangkan Kofifa ini gubernur ya, banyak sekali disebut di banyak diskusi publik sebagai salah satu calon dari NU yang punya kesempatan menjadi calon wakil presiden untuk beberapa calon presiden. Nah, hari ini kita lihat, saya mencatat setidaknya dua kali ya Prabowo melakukan pertemuan yang terakhir ini sampai 3 jam gitu ya. 3 jam ini pasti sesuatu lah. Kalau di maknanya apa, saya yakin ini adalah makna bagaimana Prabowo melakukan PDKT ya, meminang ya, lebih tepatnya kepada Kofifa, sembari mendiskusikan apa yang paling mungkin untuk disatukan. Saya kira begitu, Livia. Jadi sebenarnya istimewa ya kalau menurut Mas Rio ini pertemuan mereka karena ada peluang untuk dipinang menjadi cawapres dari Prabowo. Oh iya, kita tidak bisa anggap ini biasa saja, ya kan? Ini pertemuan bukan di kantor gubernur loh, di luar ya. Artinya mereka sudah bikin janjian politik. Saya yakin ini adalah urusan untuk capres dan cawapres. Lihat saja bagaimana Prabowo memuji Kofifa. Ya, ini tentu menjadi tidak bisa kita anggap sesuatu yang biasa saja dalam politik. Meskipun dramaturginya nanti di balik layar itu pasti banyak hal yang tidak kita ketahui, tapi dalam persepsi publik kita lihat ini sesuatu yang luar biasa. Apalagi Prabowo ini kan punya teman koalisi yang sudah dideklarasikan bernama PKB. Tentu ini akan semakin menarik untuk diamati begitu. Oke, tapi mungkin nggak nih Mas sebenarnya PKB ini menerima Kofifa atau sebaliknya PKB akan meninggalkan Prabowo karena tidak memilih Caimin sebagai cawapresnya? Jadi begini, di politik tentu ada yang di balik layar, ada yang depan layar begitu ya. Sejatinya kita nggak pernah bisa tahu ya apa yang terjadi di balik layar, apa deal-deal politik yang terjadi di balik layar. Tetapi bisa kita baca bahwa ada hubungan yang kurang bagus antara Kofifa dengan Muhaimin. Setidaknya dalam Pilkada 2018 di mana waktu itu PKB tidak mendukung Kofifa sebagai calon gubernur di Jawa Timur dan orang tahu itu. Dan ketika Prabowo datang ke Jawa Timur menemui Gubernur Kofifa Indar Parawansa, saya tidak tahu bagaimana perasaan PKB begitu ya. Kemarin disampaikan oleh ketua umumnya Muhaimin Iskandar bahwa beliau belum tahu kalau Kofifa bertemu dengan Prabowo. Tentu ini akan menjadi sesuatu yang menarik gitu ya. Apakah kemudian nanti PKB akan terus bersama Gerindra atau kalau misalnya Prabowo memilih Kofifa, secara pasti tentu akan ada alternatif pilihan, apakah PKB datang ke Golkar bersama KIB atau yang paling mungkin ketika Muhaimin ingin terus menjadi calon wakil presiden, ya mungkin saja ke koalisi perubahan bersama Anies Baswedan. Oke, kita tunggu ya Mas. Sebenarnya nanti Prabowo apakah benar akan meminang Kofifa atau bagaimana dengan nasib Caimin? Tinggal waktu yang menjawab. Terima kasih Mas Rio Prayogo sudah bergabung bersama kami di Election Update.